Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, ketika kita bicara tentang kota mikro, maka harus dipahami bukan siapa yang memimpin. Kalau siapa yang memimpin kan sudah banyak ya, yang sudah memimpin kota ini dengan tentu saja tujuan, niat, ekspektasi hasil kerjanya sudah banyak. Nah, silakan masyarakat melihat ini dengan jujur, dengan pikiran yang tenang. Saya mulai dari apa yang disampaikan Mas Rahmatul Umar. Jujur aja, saya dibesarkan di Muhammadiyah, di Jogja, di rumah tangga ayah saya Pak Kasir. Dalam pendidikan di Jogja itu saya ketemu namanya Pak A.R. Tarudin. Muhammadiyah berkembang begitu hebatnya di Indonesia, menjadi organisasi terkaya mendunia. Asetnya ada di mana-mana, bahkan berani membeli 2 gereja di Eropa. Kenapa bisa dilakukan? Muhammadiyah tidak peduli dengan negara. Muhammadiyah tidak peduli dengan pemerintah. Yang penting kerja tadi, kerja, menghasilkan sesuatu. Payungi ini adalah bagian terkecil dari sejarah kota. Payungi ini adalah kota kecil dari sebuah kota metro. Yang di sini ada peradaban, ada kehormatan, ada lifestyle, ada niat, ada semangat. Di sini ada peradaban yang sedang dibangun oleh Mr. Dharma dan kawan-kawan. Di sini pemerintah harus banyak belajar. DPR juga harus banyak belajar di sini. Bagaimana mengemas kota ini di payung ini. Apa yang terjadi? Coba Anda lihat. Betapa niat orang datang ke sini berbondong-bondong. Pertama, mereka pasti bawa uang. Yang kedua, mereka bahagia di sini. Nah, prinsip hidup orang yang datang ke sini, semuanya ke sini, tentu tujuannya berbeda-beda. Kita berbeda-beda tujuannya. Nah, sekali lagi, saya punya catatan. Tadi malam saya merenung-renung, Mas Irman, opelannya ini nggak main-main ini. Poin inti. Poin inti. Mas Dito, kalau Mas Dito tadi saya udah hitung bicaranya sampai 5 kali, saya cukup sekali aja di sini. Karena beliau kalau sudah menandakan bicara 5 kali, itu calon wali kota juga. Waduh, udah dikasih pintu ini. Ya, kasih pintu aja siapa saja ya. Nah, tentang persepsi hidup, Mas Irman. Saya menggarisbawahi apa yang disampaikan Mas Dharma. Memimpin itu harus selesai dulu. Pemimpin itu harus selesai dulu dirinya. Dan saya adalah bagian yang sudah selesai. Makanya saya gak ganggu-ganggu dinas-dinas. Silakan cek. Saya tidak mau meninggalkan jejak sejarah peradaban yang kotor di dalam pikiran dan hati saya. Ini saksi hidup saya, Bu Rosita. Ketika apel, Mas Herman, apel di Pemkot, saya sudah mencatat 5 kali saya sampaikan di forum yang sangat resmi. Ada sekda, ada wali kota, kepala dinas, staf ahli dan sebagainya. Saya berani membicarakan jangan sampai mayat saya bermasalah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan main-main, karena pertanggungjawaban saya bukan selesai di dunia, Mas Rahmat. Di sana itu, apakah saya dibuka pintu rahmat Allah? Belum tentu. Begini saja, digoyang-goyang terus kan? Sudah istiqomah, masih digoyang terus. Yang benar yang mana? Ini yang harus dipahami oleh kawan-kawan semuanya. Siapapun kita, bahwa ketika datang seorang hadir
pemimpin yang betul-betul punya niat yang ikhlas, tulus, tidak memperkaya diri, tolong dong doakan, tolong dong support, tolong dong kasih pikiran-pikiran yang sehat, tolong dong nasihati hatinya supaya tetap istiqomah. Jangan diganggu istiqomahnya, bahaya, kasihan keluarganya. Itu Mas Herman. Jadi kalau itu sudah kita kancah dengan baik, subhanallah, apa yang disampaikan oleh Mas Dito tadi dengan ekspektasi pemikirannya bagaimana menghadapi fenomena masa depan, Mas Rahmatul, Mbak Anselia, wah saya hormati, saya hargai, luar biasa. Metro ini SDM-nya luar biasa. Tapi siapa yang ngurus SDM itu dengan baik, dengan tepat, untuk membesarkan, menghebatkan kota ini? Ini yang harus kita kawal terus. Nah, tidak cukup dengan Pak Wali Kota, tidak cukup dengan saya, tidak cukup dengan Mbak Husaini dan lain sebagainya, dan tidak cukup dengan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Maka Mas Herman, Mas Dito, ayolah kita hadirkan sebuah ekspektasi Muhammadiyah. Tidak perlu negara, dia bisa hadir di mana saja, bahkan melampaui Indonesia. Ternyata bisa. Nah, apakah Metro bisa? Bisa. Tergantung niatnya kita sama-sama. Jangan mengganggu pemimpin yang istiqomah, jangan sekali-kali diganggu. Bahaya. Pertama, bahaya bagi dirinya sendiri. Yang kedua, bahaya keluarganya. Karena catatan-catatan itulah yang akan membekali kita untuk dilihat oleh Yang Maha Kuasa. Kalau boleh saya bicara filsafat sufistik ya, Mas Dito. Sebetulnya ngapain saya susah-susah jadi wakil wali kota, jadi kepala kantor Kementerian Agama aja udah luar biasa kok. Tapi ini kebutuhan sejarah yang dihadirkan oleh sejarah. Saya 5 kali loh bicara dengan Mr. Wadi. Saya katakan, aku nggak mau lah damping sampean, tergantung niatmu dulu. Kalau niatmu salah saya nggak mau. 5 kali loh Pak. Ini boleh dikutip itu Pak? Siap. Nggak apa-apa. Menarik. Iya. Oh kalau lebih menarik lagi ada 2 semester loh. Itu menarik nanti. Ya. Bapak SKS. Jadi Mas Herman, ayo kita sama-sama lah dekati. Semua orang butuh hidup, yes. Tapi jangan sekali-kali mengganggu pemimpin yang ikhlas, yang tulus, yang istiqomah. Bahaya untuk kehidupannya. Belum terjadi, yes. Nanti suatu ketika akan terjadi. Tuh, yang ganggu-ganggu pemimpin yang istiqomah, hancur loh. Hati-hati ini. Karena apa? Hadisnya jelas. Oleh karena itu, saudara-saudara, apa yang dipikirkan Mas Rahmatul Uma, Mas Dito, Mas Ahmad Husaini, Mbak Anselia, waduh luar biasa. Saya mencermati, saya perhatikan keseriusan pembicara-pembicara ini. Tetapi di bagian lain, saya bertanya, apakah cukup demikian? Belum. Mbak Anselia tadi bicara bagaimana pendidikan kota Metro. Mbak Anselia, 15% aja belum ada keterwujudan visi misi Metro menjadi kota pendidikan. 15% aja belum ada. Makanya saya merebut salah satu bagian itu. Apa? Saya berkomunikasi dengan kawan-kawan saya jaringan Timur Tengah. Dan insya Allah dalam waktu cepat kedutaan Mesir akan datang ke Metro untuk mengetes calon-calon mahasiswa yang ada di Metro. Kita dijatah 15-20 orang, silakan beasiswa ke Mesir 0 rupiah. Saya sudah berkomunikasi. Jaringan kami di Timur Tengah luar biasa. Saya mau mencoba Mesir dulu masuk, dan insya Allah Mas Dito izin, satu-satunya kedutaan Mesir berani masuk se-Indonesia itu hanya di Metro. Tim
beasiswanya akan datang ke Metro dalam waktu cepat. Ini saya dapat WA tapi bahasa Arab semua. Ini harus dilakukan, tidak cukup hanya kota ini aja, Mas. Terobosan di mana-mana. Saya lihat terobosan pupuk tadi, saya hormat. Ayo semuanya melakukan terobosan dalam rangka menguatkan kota ini. Mbak Rosita itu kalau udah bicara dengan saya nangis karena niat, Mas Herman. Dampingi saya, Mas Herman. Niat ini akan membawa sebuah kebahagiaan ke depan, kebahagiaan keluarga, kebahagiaan kota ini. Tapi kalau saya sudah tidak dibutuhkan oleh masyarakat, jangan nunggu 27 November 2024. Hari ini saya tidak dibutuhkan oleh kota Metro. It's okay. Ngurusi musola selesai. Ini beda. Prinsip orang itu beda. Setiap orang berbeda. Mas Dito dengan saya pasti berbeda. Oleh karena itu, sekali lagi, ayo di samping kita saling menguatkan, ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan footnote kita. Yang pertama, saling dukung, jangan saling melemahkan. Pemerintah akan kuat kalau didukung oleh semua elemen masyarakat. DPR nggak hebat-hebat juga kok, dan akan diakui. Ayo jujur aja kan. Nah, jujur kacang hijau ya. Saya dan Pak Wali Kota juga nggak hebat-hebat juga, Mas Herman. Masih banyak kelemahan. 29 bulan, 2 tahun diganggu oleh COVID. Mau bicara apa? Nah, ini beliau tahu persis bagaimana untuk membesarkan kota ini, untuk membahagiakan ruang-ruang kehidupan masyarakat ini, untuk mencapai kebahagiaan masa depan. Kalau udah bicara tentang visi, misi, program dan sebagainya, nggak cukup 3 semester di ruangan ini. Tapi yakinlah, kalau kini menjadi niat kita, kebersamaan kita, subhanallah Mas Herman, yakinlah keluarga kita masing-masing, Mas Herman, akan diberikan rezeki oleh Allah dari berbagai penjuru. Nggak usah ketergantungan dengan pemerintah, karena sudah apa? Saya sendiri sudah selesai. Anak 1, cucung 2, anak jualan es, selesai. Mau ngapa? Mau perkaya. Justru memperkaya diri itu, Mas Herman, itu ada Mbak Titis tadi. Kalau boleh dihadirkan ke sini Mbak Titis. Ketika pelantikan wakil rektor UN, 4 wakil rektor, doktor semua, selesai kita kumpul di ruangan Pak Rektor. Bla 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 bla. Bicara masalah dunia semua, bicara masalah penguatan ekonomi terus Mbak Titis. Mbak Titis, silahkan bicara masalah ekonomi, kesejahteraan, penguatan macam-macam, silahkan. Saya nggak mau masuk di bagian itu. Saya sudah cukup. Kenapa? Begini saja untuk mempertanggungjawabkan harta saya yang sedikit, saya sudah ngeri kok. Ini pendekatan filsafat agama Islam, Mbak Azalia. Mohon maaf, spiritual sekalian penceramah ya. Oleh karena itu, Mas Dito, kalau Mas Dito untuk melakukan sebuah terobosan besar, menguatkan sebuah kota kabupaten, saya hormati, saya bangga. Tapi hati-hati Mas Dito, jangan sampai dalam kehidupan kita menciptakan calon-calon musuh kita, calon-calon saksi kita yang akan hadir di akhirat, yang akan justru menjerumuskan kita. Iya, Mas Dito yang menghancurkan lampu tengah. Iya, Komaru yang akan menghancurkan Metro. Aku nggak mau itu, nggak berani saya itu, nggak berani. Apalagi samping saya ada Mubalik, ngeri itu. Maka sekali lagi itu yang saling dukung, saling membersamai. Nggak usah bicara tentang kelemahan.
Semua kita punya kelemahan, ya Mas ya. Nah yang kedua, ekonomi kreatif warga. Ini luar biasa, edukasi yang luar biasa. Berapa miliar Mas Jarma, mana Mas Jar? Sudah berapa tahun ini? Sudah menghasilkan berapa miliar Mas? Totalnya ya? Ya, 11 miliar. subhanallah. Coba, seperti ini di Metro ada 7 Mas Tito. 7 tempat aja, begini semua. Apa nggak sejahtera? Tidak ada lagi nanti masyarakat, Pak Kadis, nggak ada lagi. Nggak ada lagi ribut-ribut ke DPR, demo-demo, nggak ada. Karena sudah sejahtera. Izin lanjut ya. Nah, yang ketiga, ketika kita bicara kepemimpinan, sedikit aja, 1 menit aja. Kepemimpinan itu harus siap melayani, siap berkorban, dan siap tidak mendapatkan apa-apa. Berani? 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 Berani aja, jangan lemes. Berani gitu. Berani. Gitu. Kenapa? Kebahagiaan itu tidak harus dari materi. Mas Doni berani? Nah, jadi kalau pemimpin masa depan kota ini Mas Irman sudah berani tidak mau mendapatkan apa-apa, hebat itu. Saya ingin mendaftar nomor 1. Tepuk tangan tuh. Nah yang terakhir, ayo kita sama-sama membuat kota Metro ini menjadi kota bahagia. Semuanya bahagia. Makanya Mas Irman, Metro bahagia. Jadi sudah nggak ceria lagi kita. Metro bahagia sekarang. enggak, Udah bahagia aja, nggak ceria lagi. enggak ini beda Perpaduan ini. ya, perpaduan. Ya, beda. Jangan dipleset-pleset. Bahagia Metro. Mas Herman dulu pleset Lah ya, terus ya. saya biasa melihat kalimat bersayap Pak. Jadi saya mencoba membaca apa arahnya. Saya biasa begitu Pak. Enggak, ini lurus-lurus saja. Oh ya oke. Jadi suatu ketika Bahagia muncul. ya, saya naik sepeda. Kurang lebih jam 6:30 berangkat dari rumah dinas sampai jam 11. Ada 14 rumah tangga yang saya kunjungi. Hanya dengan naik sepeda. Tapi masyarakat welcome semua. Subhanallah. Kalau pemimpin berani seperti itu membuktikan beliau pasti akan bicara tentang kejujuran, tentang niat, tentang semangat hidup, tentang tanggung jawab akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.